Selamat pagi, matematika peminatan. Hari ini kita ke materi baru, yaitu persamaan umum lingkaran. Ini ada di buku paket kalian ya, materinya di halaman 115. Nah, persamaan umum lingkaran. Kalau sebelumnya kita kan sudah mengenal persamaan lingkaran melalui bertitik pusat 0,0 ya. Kalau titik pusatnya di 0,0 itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Kemarin kita sudah menentukan pusat, titik pusatnya ini pastinya di 0,0 ya, menentukan jari-jarinya, persamaan garis singgung juga ada, kemudian menganalisis sebuah titik terhadap lingkaran, titik itu di dalam, pada titik ya, pada lingkaran atau di luar. Kemudian juga ini ya, lingkaran dengan pusat bukan 0,0, contohnya misalkan di sini gitu. Bentuknya itu x kurang a tambah kuadrat y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemarin kita juga sudah menentukan titik pusatnya di mana ya. Jadi di titik pusatnya a, b ya kan. Jari-jarinya r. Nah, kelihatannya dari a sama b. Kemudian kita sudah menganalisis juga kalau ada sebuah titik itu ada di dalam, ada di mana? Ada di lingkaran atau ada di luar. Kemudian menentukan garis singgung lingkarannya juga sudah ya. Sekarang persamaan umum lingkaran. Jadi persamaan lingkaran tuh nggak cuma ada dua ini ya, tapi ada bentuk lain. Nah, Bunda sudah jelaskan kemarin kalau ini persamaan ini sudah ya. Ini berarti yang melalui pusat a, b dan jari-jari r ya kan. Kemudian kalau ini kita Bunda jabarkan, ini kalau dijabarkan ini kan menjadi x kurang a kali x kurang a gitu kan, kali silang nih. Yang b nya juga kali pelangi kali silang kali pelangi sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian semua sukunya Bunda pindahkan ke kiri nih, kanannya 0. Nah, menjadi ini, jadi x kuadrat y kuadrat. Nanti kan ada yang punya variabel x, ada yang punya variabel y ya kan, ada punya variabel x, punya variabel y. Konstanta berarti ini yang nggak ada x atau y nya. Ini lebih sederhana. Jadi kita mempelajari bentuk lingkaran, bentuknya seperti ini, nggak yang kayak gini lagi ya. Bentuknya seperti ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax, a besar itu temannya x, b besar temannya y, c itu konstanta. Jadi kita nggak tahu a nya itu berapa, a kecilnya berapa, y b kecilnya berapa, r nya berapa, kita tuh nggak tahu. Nah, jadi ini a besar beda ya sama a kecil, b kecil ini pusat. Kalau a besar temannya x, b besar temannya y. Di sini kita juga nanti analisis, menentukan jari-jari, menentukan titik pusat, kemudian menentukan garis singgung, kemudian keberadaan titik, misalnya titik itu ada di dalam atau di luar atau pada lingkaran. Rumusnya berbeda dengan yang kemarin, karena kemarin bentuknya ini, sekarang bentuknya ini beda ya. Oke, yang pertama, nah ini yang pertama, rumus koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Kalau yang kemarin enak ya, yang ini nih, maka pusatnya ini langsung aja ya, pusatnya itu a, b. Kalau negatif jadi positif, nanti kalau positif kan jadi negatif. Kemudian jari-jarinya r, gampang ya, nggak usah hitung-hitungan. Nah, tapi kalau bentuknya sudah seperti ini, maka ini kita pakai rumus koordinat pusatnya ini negatif. Ini rumusnya memang negatif ya, negatif a itu apa? A itu adalah temannya x aja ya, bukan x kuadrat, x aja. B, ini negatif b, temannya y per 2. Nah, itu untuk titik pusatnya. Kemudian untuk, jadi nggak sekali langsung lihat langsung tahu nggak ya, ini harus ada perhitungannya di sini. Ini untuk titik pusat. Kemudian r untuk jari-jari. Nah, pakai akar-akaran. A dibagi 2 dulu ya, temannya x dibagi 2 dulu, kuadrat ditambah. Jadi ini perhatikan nih tandanya, jangan sampai salah ya, yang tadi ada negatifnya dua-duanya. Ini kalau jari-jari a sama b nya itu dikuadratkan dulu, jadi ini ingat ya, dikuadratkan dulu baru dijumlah, kemudian dikurang c. Kalau konstanta tidak dikuadratkan. Temannya x sama temannya y tadi dibagi 2 dulu, dikuadratkan, ditambahkan, baru dikurang c. Oke, langsung ke contoh soalnya. Oh ya, ini rumusnya juga ada di buku paket kalian di sebelahnya, halaman 116. Langsung kita bahas soal.
Nah tuh, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan berikut. Nah, jadi beda ya persamaannya, nggak kayak kemarin, tapi ini masih lingkaran karena sini X sama Y nya kuadrat, ini pasti lingkaran. Kemudian kita pakai rumus yang tadi saja, jawab langsung ya. Kalau yang di buku itu caranya dia ini menjadikan ini gimana caranya jadi kayak gini. Nah ini ribet ini, jadi kayak gini ya, pikirkan gimana ini menjadi seperti ini. Nggak usah ya, kita langsung aja pakai rumus tadi. Titik pusat, masih ingat titik pusat? Pusat itu tinggal negatif A per 2, negatif B per 2 ya. A itu kan temannya X. Ini kalau masih bingung, A itu temannya X, ini berarti A ya, ini tandanya positif, berarti A nya 2, positif 2, ini Y nya, perhatikan tanda temannya ya, ini B besar. Nah ini adalah konstanta tuh. Jadi titik pusatnya negatif 2 per 2, negatif B nya kebetulan negatif 3 lagi, bolehlah kasih kurung ya. Nih berarti pusatnya itu ada di negatif 1,3 per 2, sama ya, ini pusatnya. Kemudian jari-jari tadi apa rumusnya? Akar ya kan, A dibagi 2 dulu baru dikuadratkan, B dibagi 2 dulu baru dikuadratkan, kurang C. Tuh perhatikan ya, tambah kurangnya. A bagi 2 berarti 2 bagi 2 gini kan, 2 bagi 2 kuadrat gini, tambah negatif 3 per 2 kuadrat dikurang 1. Mungkin nanti ini pecahan ya, berarti 1 kuadrat ditambah 3 per 2 kuadrat dikurang 1, berarti 1 tambah 9 per 4 kurang 1 sama 1 habis, berarti akar 9 per 4. Maka R nya, ingat ya, kalau akar berarti atas diakarkan, bawah diakarkan. R nya 3 per 2. Ini ya, pusatnya di negatif 1,3 per 2, jari-jarinya di 3 per 2. Bisa ya menentukan pusat dan jari-jari berdasarkan persamaan umum lingkaran. Jadi sebenarnya persamaan umum tuh tadi tuh banyak, tapi yang umum, yang namanya umum berarti yang sering muncul itu seperti ini. Nah dia sudah dijabarkan sebenarnya dari yang persamaan sebelumnya. Oke, selanjutnya masih sama. Nah kalau tadi itu kan persamaannya diketahui ya, ada persamaan lingkaran diketahui ya, persamaan diketahui. Terus yang kita cari adalah titik pusatnya di mana, jari-jarinya berapa ya kan. Kalau yang ini tentukan persamaan lingkarannya. Jadi yang ditanya persamaan lingkarannya berapa. Biasanya kan yang diketahui pusat dan jari-jari ya, yang diketahui pusat dan jari-jari. Langsung aja kalau yang diketahui pusat sama jari-jari langsung dimasukkan kayak gini ya. Itu kalau pusat sama jari-jari yang diketahui ya, masukkan sini aja A sama B pusatnya, jari-jarinya berapa, baru jabarkan seperti biasanya kali pelangi, baru nanti sama dengan bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat tadi tambah AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Setelah dijabarkan ya, nanti kalau pilihan ganda dilihat mana yang diminta. Tapi kalau esai bebas mau sampai sini saja atau sampai persamaan umum. Nah di sini nggak diketahui pusat sama jari-jari, pusatnya mana, jari-jarinya mana, nggak diketahui. Yang diketahui malah ada 3 titik. Nah, jadi ada lingkaran melalui 3 titik. Misalkan di sini ada titik P, sini ada titik Q, di sini ada titik R. Tentukan persamaannya. Lah kok nggak diketahui pusat sama jari-jari, emangnya bisa ya? Ini kaitannya dengan materi lain tapi masih matematika ya. Nah jadi kita tahu tadi persamaan umum lingkaran, jadi kita tulis dulu persamaan umum lingkaran yang mana. Persamaan umum lingkaran pakai yang tadi, pakai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada 3 titik. Titik yang pertama, titik P negatif 1,3. Ini artinya X nya 1 ya kan,
Berarti ini X-nya 1, Y-nya 3. Kita substitusikan ke persamaan yang umum tadi. Nah, berarti menjadi apa? Berarti gini kan, min 1 kuadrat ya kan, tambah 3 kuadrat tambah A kali min 1 tambah 3. B-nya kan belum ada ya. Itu BY, sorry, ini BY. Terus BY ya. Nih. Tambah BY. Nah, dan ini tambah B kali 3. Gini kan? Tambah C-nya nggak tahu. Nah, jadi kita nanti mencari nilai A, B, C. Nah, di situ substitusikan masing-masing titik ke semua persamaan. Jadi nanti ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan, 3 variabel. Berarti ini 1 tambah 3 kurang A, ya kan? Min 1 kali A min A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Berarti gini min. Ya, jadi persamaan 3 variabel. 1 tambah 3 4, pindah ke sana jadi min 4. Kayak gini kan? Bener enggak? 3 pangkat 2 9 ya, sorry. Tambah 9 nih, berarti sama dengan kesana min 10. Oke, ini persamaan 1, ini baru titik P ya, baru titik P nih, ini baru persamaan yang pertama. Persamaan kedua berarti titik Q, agak panjang memang ini caranya. 0,2 berarti X-nya 0, berarti 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah A kali 0 tambah B kali 2 tambah C sama dengan 0. Berarti berapa itu? A-nya 0 ya, berarti 2B tambah C sama dengan 4, kesana min 4. Benar? Oke, berarti ini persamaan kedua. Persamaan kedua. 3, namanya 3 variabel, pasti minimal harus ada 3 titik. Jadi di sini kalau dia yang diketahui itu bukan pusat atau jari-jari, misalkan 3 titik sembarang pada lingkaran, itu minimal ada 3 titik. Jadi kalau misalkan ada cuma 2 yang diketahui, nggak bisa ya, minimal 3 titik, karena kan di sini koefisiennya ada A, B, C. Oke, langsung juga boleh ya, kalau sini pusatnya tadi Q, sekarang R negatif 1, 1, negatif 1. 1, negatif 1. Berarti 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ini yang penting teliti ya. Tambah A kali 1 tambah B kali negatif 1 tambah C sama dengan 0. Berarti A kurang B tambah C sama dengan negatif 2, betul? Ya, ini persamaan ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti materi matematika yang lalu, pasti sudah ya, 3 dari kelas 10 nih, dari kelas SMP bahkan ya, eliminasi substitusi, 3 persamaan, 3 variabel. Kalian boleh langsung substitusi atau eliminasi. Jadi perhatikan sini. Nah, tuh, kalau sudah ada yang 2 variabel ini gampang nih, kan sudah ada 2 variabel ya, B sama C. Kalau tiga-tiganya 3 variabel itu minimal kalian 3 kali eliminasi. Tapi kalau sudah ada yang 2 variabel, ini sudah ada 2 variabel, maka 2 persamaan yang lain tinggal kalian eliminasi. Di sini perhatikan, hanya B dan C, maka persamaan 1 sama 3 itu kalian eliminasi yang A ya, jadi nanti sisa B sama C. Maka sini eliminasi A persamaan 1 dan 3 ya. Jadi kan harus konsisten ya, kalau kita ini nggak ada A nya berarti kita harus mengeliminasi si A. Nah, pasti sudah lancar lah ya. Materi yang lalu ini sudah min 10 yang kedua. Nah, di sini nih perlu
Penelitian nggak susah, cuma sebenarnya butuh teliti saja. Misalkan nanti kalian salah masukkan angka, salah nulis tanda, tuh kan mau eliminasi A ya, perhatikan A, kalau tandanya beda itu kita tambah karena dia beda A nya. Kalau sama dikurang, 3 dikurang plus 3 dikurang 1, ini berarti 3B tambah 2C sama dengan min 12. Nah, jadi persamaan baru ini jadi persamaan 4. Sekarang kita eliminasi bebas, ini kan sudah B sama C. Mau mengeliminasi siapa? Misalkan mau mengeliminasi C deh, eliminasi C. Intinya kalian dapat nilai ABC. Nanti kalau sudah dapat nilai ABC, masukkan ke persamaan umum. Ya, ini dihapus dulu. Nah, ini kita eliminasi ya, udah pindah ke sini karena nggak muat. Kan kita tadi mau mengeliminasi si C ya. Ini C-nya. Apakah C-nya sudah sama? Belum. Kalau belum berarti kita kalikan ya, yang 1 kali 2, yang 2 kali 1. Berarti ini 4B tambah 2C min 8. Ini tetap 3B tambah 2C sama dengan min 12. Ini tandanya sama. Kalau sama tinggal dikurang. 4 kurang 3 berarti B, min 8 kurang min 12 berarti sama aja 8 tambah 12. 4 ya. Oh, B nya 4. Nah, sudah dapat B seperti biasa. Kalau sudah dapat salah satu variabel, kita substitusi, nggak usah eliminasi lagi. Substitusi B sama dengan 4 ke bebas, mau persamaan yang mana dulu, yang kedua atau keempat. Intinya yang 2 variabel, jangan langsung yang 3 variabel ya. Kalau masih dapat 1, ini kan baru dapat 1 ya, cari persamaan yang gampang. Misalkan inilah persamaan kedua ya, persamaan yang ini. Nah, ini kita substitusi, berarti 2 kali 4 tambah C sama dengan min 4. C nya min 4 kurang 8, berarti C nya sama dengan min 12 ya. Nanti dulu, ada kekeliruan enggak? Astaga, ini ya dari sini salahnya. Salahnya di mana ini? Ini 2B. Berarti enggak usah kita kalikan ini. Ya. Ini kan tadi 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 ya 2B. Ya betul lah, berarti sini 2B. Nah, langsung karena sudah sama, kita eliminasi si B aja ya, eliminasi B. Habis ini kita kurang, boleh ya bawah kurang atas, boleh, berarti C nya sama dengan, kalau boleh ya bawah kurang atas, tapi konsisten ini 2C kurang C, habis ini min 12 tambah 4 berarti min 8. Oke, berarti C nya min 8. Oh ya, sudah sesuai. Sekarang sudah dapat C, kita substitusi ke salah satu, substitusi ke persamaan 2 ya. Ini tadi persamaan 2, ini persamaan 4. Substitusi C sama dengan min 8 ke persamaan 2. Ini tadi berarti 2 kali B 2B kurang 8 sama dengan min 4. 2B sama dengan 4 ya, maka B nya sama dengan 2. Betul ya. Nah, jadi kalau sudah dapat 2 variabel, kita masukkan ke yang 3 variabel. Substitusi B sama dengan 2 dan C sama dengan min 8 ke persamaan bebas. Tadi yang ke-1, ke-2 atau ke-3. Intinya kan yang belum dapat A ya. Berarti antara persamaan 1 atau persamaan 3. Persamaan 2 kan tadi nggak ada A-nya. Misalkan persamaan 3 deh. Tadi persamaan 3 itu A kurang B tambah C sama dengan min 2. Berarti A, B-nya 2, berarti kurang 2, kurang 8 sama dengan min 2. Berarti A sama dengan min 2 tambah 10. 8 ya. Nah, dapat? Sudah dapat nilai A, B, C, jadi
Ini intinya kita mencari nilai A, B, dan C. Kalau sudah dapat, kita substitusi ke persamaan umum. Substitusi A, B, dan C ke persamaan umum tadi. Nah, yang ini berarti persamaannya adalah X-nya tetap ya, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat, A-nya 8 berarti ditambah 8X, B-nya 2 berarti ditambah 2Y, itu C-nya min 8 berarti dikurang 8 sama dengan 0. Inilah yang diminta. Bisa ya, tadi sebenarnya materi yang sudah pernah. Jadi ini kita mengkombinasi materi lingkaran dengan apa itu tadi, persamaan 3 variabel. Oke. Habis ini ada materi selanjutnya, masih sama ya, persamaan umum lingkaran. Kalau tadi mencari pusat dan jari-jari, menentukan persamaan kalau ada 3 titik sembarang yang diketahui. Sekarang ke titik kuasa. Nah, apa itu? Nah, yang kedua adalah kuasa titik terhadap lingkaran. Ini maksudnya kalau ada, ini sama yang kemarin tuh, kalau ada lingkaran ya, kemudian ada sebuah titik, kita mengidentifikasi titik itu ada di dalam, pada lingkaran, atau di luar. Jadi di dalam, pada, atau di luar. Nah, cuma kan kemarin bentuknya adalah ini, yang X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemarin bentuknya seperti ini ya, masih ingat kemarin kan? Rumusnya jangan dilupakan itu. Kalau sekarang bentuknya yang ini, yang persamaan umum, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah TBBC. Nah, ini rumusnya. XR YR, XR YR itu ini titik yang nanti ditanyakan. Nanti tentukan titik kuasa, itu artinya di mana letak titiknya. Nah, ini ya, dengan bantuan titik kuasa tadi geser. Ini ada di buku paket kalian juga, itu halaman titik kuasa tadi. Halaman 118 sampai 119 ya. Jadi ini nanti hasilnya berapa? Kalau hasilnya positif ya, jadi kalau dia hasilnya lebih dari 0, hasilnya positif, dia berada di luar lingkaran, lebih dari 0. Jadi ini yang dibandingkan bukan jari-jari. Kalau kemarin kan yang kita bandingkan dengan jari-jari ya, lebih dari jari-jari, kurang dari jari-jari kuadrat ya, atau sama dengan jari-jari kuadrat. Kok 0 sama dengan jari-jari kuadrat ya. Kalau lebih di luar, kurang di dalam, sama dengan berarti pada lingkaran. Ini sama, cuma yang dibandingkan dengan angka 0. Karena kan di sini kita nggak tahu jari-jarinya berapa. Ini kan kita nggak tahu ya, jari-jarinya berapa, pusatnya berapa, nggak tahu. Jadi dibandingkan dengan 0. Nih, kalau ini lebih dari 0 berarti dia di luar lingkaran. Kalau titik kuasanya sama dengan 0 berarti sama dengan 0 ya, berarti dia pada lingkaran. Terakhir, kalau negatif, berarti kalau negatif itu apa? Kurang dari 0 ya, kurang berarti di dalam. Tuh ya, sama konsepnya, lebih sama dengan kurang. Kita langsung ke contoh soal ya. Kalau itu pertanyaannya, diketahui persamaan lingkarannya ini, tentukan posisi titik. Berarti tadi kita harus cari kuasa lingkarannya ini, cari rumusnya ini dulu. Nah, ini rumusnya XR YR itu ini XR YR ya, XR YR. Oh, itu kalau titiknya R, kalau titiknya P berarti XP. Ngikutin lah ya. Jadi X sama Y-nya ini adalah titiknya. Nah, A sama B yang mana? A, B ini, A, B sama C ini berdasarkan persamaan ini. Ya, tadi ingat A temennya X, B itu temannya Y, C itu konstanta. Jadi kalau dari sini kita lihat, wah gampang nih dong ya. Berarti di situ A-nya min 2 ya kan? B-nya temennya Y nggak ada, berarti anggapannya 0. Konstantanya juga 0. Berarti ini B-nya 0, C-nya 0. Ya, langsung aja. Berarti yang pertama titik P. Titik P 5, negatif 1. P
pakai rumus ini, berarti XR nya berarti 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah A nya berapa? Min 2 kali X nya 5 ya, ditambah B nya 0, Y nya min 1, C nya juga 0. Nah berapa nih? Langsung juga boleh sih ya, berarti ini 5 tambah 1 kurang 10. Berapa tuh? 5 tambah 1 6 min tuh kan terkecoh lagi, ini 25 ya kuadrat nih, sorry 25 tambah 1, padahal tadi yang ini yang ingatkan teliti, ini berarti 25 tambah 1 16. Nah 16 itu apa? Lebih dari 0 atau kurang dari 0? 16 itu lebih dari 0 ya. Nih kita simpulkan 16 itu lebih dari 0. Ini karena lebih dari, maka titik P berada di luar lingkaran atau positif lah ya. Tuh kalau positif dia pasti di luar lingkaran, kalau hasilnya negatif di dalam. Kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Titik Q sama, langsung juga boleh sih ya, Q 0,0. Wah 0 semua dong, coba kita lihat. Berarti X nya 0, berarti 0 kuadrat. Ini ya langsung masukkan rumus, langsung aja ya, berarti 0 tambah 0 tambah A nya min 2 kali 0 tambah 0 tambah 0, berarti 0 ya. Ini 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, kan kita bandingkan dengan ini ya, dengan 0. 0 ya sama dengan 0 ya, langsung aja. Kalau 0, kalau dapatnya 0 ya langsung aja ya, kalau 0 sama dengan 0 langsung aja. Kalau hasilnya 0 nih kehapus semua, langsung ini berarti pada lingkaran. Titik Q gitu ya, titik Q berada pada lingkaran. Sekarang R, waduh, setengah koma seperempat, setengah kali setengah, langsung aja ya, ini kuadrat berarti setengah kali setengah, seperempat tambah seperdelapan, seper16 tambah A nya min 2 kali ini berarti min 1 ya, langsung min 1 kurang 1 tambah 0 tambah 0 ya, karena kan B nya 0 kali Y 0, C nya 0, berarti seperempat tambah seper16 kurang 1, ini 16 ya, 16 bagi 4 tambah 1 kurang 16 5, berarti min 11/16. Nah negatif nih, kalau negatif dia pasti kurang dari 0 nih ya, negatif kurang dari 0 atau negatif, tahu aja ya sini negatif. Kalau negatif jadi titik R berada di dalam lingkaran. Bisa ya, tadi kita mengidentifikasi persamaan umum lingkaran yang bentuknya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B Y tambah C sama dengan 0. Oke, semoga dapat dimengerti materi hari ini. Next, Bunda kasih latihan mengenai materi tadi, makanya dipahami, dipelajari baik-baik. Terima kasih.